pengajian Songsong Ramadan dan peresmian Pondok Pesantren Darussalamah yang baru saja kita saksikan. Semuanya Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf datang Pak Y. Muhsin, Bapak Camat. Biasanya itu kalau saya dari metro itu bawa mobil ya paling 1 jam sudah keluar. Rupanya kayak rumah udan deres. Dan terus terang-terang menduki ajeng pintu tol nih, motornya pun motor tuwek, jadi garisnya itu nggak kelihatan, jadi nggak wani banter. Garis piring gitu kelihatan, nggak wani banter. Biasanya kalau masih kelihatan ya kalau di tol itu kalau nggak diingatkan sama istri ya masih bisa 140, 150. Tapi ya istri itulah yang selalu mengingatkan. Kalau tadi cuma paling 60, 80, 60 kok duwe ra teko-teko kok keliwat aku. Nah, mohon maaf telat tapi teko kan nggih ya, daripada wis ora telat ora teko. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita hadir di sini menjadi saksi dan sekaligus ikut berperan aktif dalam memajukan lembaga pendidikan seperti ini. Karena ada hadis yang sangat mengerikan ya. Innallaha la yaqbidul ilma biqabdil ulama walakin yaqbidul ilma innallaha la yaqbidul ilma intizaan yang tazi'uhu aminnas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Gusti Allah niku mboten ajeng ngilangi ngelmune dari muka bumi secara mendadak itu. Jadi Islam itu tidak akan hilang secara mendadak. Jaminan Allah itu. Yang mengagetkan. Buktinya selama ini kita belum pernah mendengar kok pondok pesantren bubar goro-goro kiai ini ngelmune entek, ini enggak ada. Anak-anak bubar wae pondoke lha napa kiai ilmu wis entek resik. Enggak ada. Karena ilmu itu kalau dibagikan mudah. Nah, beda dengan harta. Itu kehebatan ilmu. Kalau harta 10 dibagi orang 10 ya satu-satu. Tapi kalau punya Fatihah 10, punya Fatihah 1 dibagi orang 10 ya menjadi 10. Dan yang satu enggak habis. Enggak ada kok kiai kula nyuwun dibulang Fatihah entek kaset kowe nek mrene. Enggak ada. Cuma hati-hati kata hadis tadi. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Nih, ilmu itu akan diambil oleh Allah bersama ulama-ulamanya. Ulama-ulama yang ilmunya mutabakhir bagaikan lautan yang ada di Nuswantara ini, satu persatu sudah diambil oleh Allah. Yang terakhir Mbah Yai Maimun Jubir yang ilmunya tidak bisa diukur luas ilmunya, tetapi beliau sudah dipanggil oleh Allah. Untung-untung kita, walaupun kita belum pernah ke sana, belum pernah ketemu, tapi murid dari beliau yang namanya Gus Bahauddin itu tinggal nunggu saja. Kelihatannya memang lebih mutabakhir ilmunya. Bahkan ulama-ulama di Jawa sudah mengatakan kalau kita mau cari dalil apapun nggak usah buka kitab, tanya Gus Bah. Nggak usah buka kitab, tanya Gus Bah, pasti terjawab. Alhamdulillah. Bapak Ibu dan saudara sekalian saya hormati,
Walakin yang itulah walakin yang bitul ilma biqabdil innallaha la yakbidul ilma intijaan yang tanjian nas walakin yang bitul ilma biqabdil ulama hatta lam yabki aliman. Ini yang berbahaya. Sampai kalau sudah tidak ada ulama, ittakhadun nas ru'usan juhalan. Manusia akan mengambil imam yang nggak ngerti agama. Nah, sekarang orang ngerti agama sudah susah. Itu kok masih ada pendapat memilih buat khilafah ini, kan sama dengan mimpi nggak bangun-bangun tuh orangnya. Khilafah Al-Maimun yang masih alim saja sudah kehilangan tanah yang sekarang digeni Israel itu, karena sudah nggak kejangkau lagi. Ini malah ada macam-macam. Itu sama dengan orang mimpi nggak pernah bangun. Nah, kalau sudah tidak ada ulama, ittakhadun nas ru'usan jualan. Rupanya ru'usan jualan mulai kelihatan satu persatu. Masa Panji Gumilang mengatakan Al-Quran itu kalamnya Nabi? Itu loh. Kalau dia kepleset ngomong, ya mudah-mudahan diampuni Allah. Tapi kalau disengaja kufur, ya, karena perbedaan hadis dan Al-Quran itu jelas. Ketika Al-Quran turun, Nabi perintahkan untuk ditulis. Dia yang bukan Quran tidak boleh. Nah, maka hadis ditulis setelah Al-Quran ditulis oleh Utsman bin Affan. Jadi kalau Al-Quran ya kalamullah, kalamnya Gusti Allah. Kalau itu dikatakan bukan kalam Allah ya kufur tuh. Hatta lamnya hatta lemak fi aliman. Kalau sudah tidak ittakhadun nasru'usan jualan. Lah rusuhan jualan ini bahayanya apa? Nah, ketika dia ditanya fa'idha su'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Kalau dia dimintai fatwa, dia akan keluarkan fatwa tapi nggak berdasarkan ilmu. Masa Quran kalam Nabi? Ini dalilnya kondi. Nggak pernah ada itu. Nah, kalau sudah begitu, dulu wadul, orang sesat menyesatkan yang lain. Dalam rangka memahami hadis ini, kita punya kewajiban untuk membangun agar ulama ini tidak habis dengan cara pendidikan agama kita kuatkan. Maka alhamdulillah Pak Camat, Pak Kepala Tio, desa itu yang paling bagus yang ada pesantren, yang paling jelek itu yang ada pasar. Saya dulu itu Pak ya, saya gitu tuh saya nggak terima. Ternyata lo kok nggak terima, bukti nih. Kalau kamu di pesantren dengar apa? Dengar Quran dibaca, nadzoman dibaca. Kalau di pasar dengar apa? Wong rasan-rasan, wong ngapusi, nyang-nyangane gelut. Nggih betul Bu. Berarti rasanya naik pasar, ya piye naik pasar. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ke pasar ini jihad fisabilillah. Kita akan terlibat kejelekan apa tidak? Mula mugi-mugi ibu-ibu niki sing ahli pasar nggih. Nggih Bu nggih. Nggih. Terutama nek ajeng poso nek wis nang pasar aja ngantek terlibat melu-melu wong sing goroh. Jangan terlibat wong-wong sing senengane ming rasan-rasan. Nggih napa nggih? Muga-muga kuat. Amin. Ya robbal. Kembali lagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, sesungguhnya tugas kita hidup ini apa? Nah, kalau Allah memberikan apa itu ayatnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini oleh Allah
diciptakan makhluk yang ahsani takwim. Ahsani takwim itu kebanyakan diartikan bentuk postur, ini paling sempurna. Tapi sebenarnya lebih dari itu menurut Imam Nawawi, segala-galanya, bahkan tugasnya pun hidup di dunia ini manusia itu ahsani takwim, yang tidak mungkin tugas itu diberikan kepada yang lain. Nah, kalau mampu melaksanakan tugas, pangkatnya pun malaikat pun kalah derajatnya. Tetapi ketika tugas itu lalai, summarodatna hu asfalasa illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Berarti kunci untuk tetap kita menjadi manusia yang fi ahsani takwim ya amanus sholihah, iman dan amal soleh. Kalau kita pakai bahasa yang lebih sering kita ucapkan, iman dan takwa itu. Nah, bentuk iman takwanya bagaimana? Hidup di dunia ini melaksanakan tugas-tugas Allah sebagai khalifah fil ardi, itu aja. Ketika Allah akan ciptakan manusia kan malaikat diundang. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya khalifah ya kita ini yang dimulai dari Nabi Adam. Bu, Pak, niki ngaji lho nggih. Raguyon ngaji guyon tok malah ora oleh apa-apa. Nek ra guyu malah kaya wak greh. Melek mlongo ra guyu wak greh. Dadi guyu ya oleh, ning mboten guyon. Itu beda kaya greh, Pak. Nah, khalifah ini menurut Imam Nawawi adalah pengganti dari makhluk yang sudah pernah diciptakan dan diberi tugas yang mulia itu, tapi gagal. 1000 tahun di dunia makhluk ini gagal, bukan membuat kebaikan malah membuat kehancuran. Siapa itu? Bangsa jin, Abaljan Banuljan. Karena gagal, Allah perintahkan malaikat untuk memindahkan Abaljan Banuljan ke alam lain. Dunia ini kosong. Baru yang dimaksud khalifah itu adalah pengganti dari Abaljan Banuljan itu. Nah, kalau kita mampu, kita yang paling mulia. Tapi kalau sama, irane gunane, kita ira paham. Gini, kalau ada genteng bocor, niku diganti apa mboten? Tapi kalau gantinya lebih banter bocore, mending rasa diganti, ngoten lho. Diganti yang lebih bagus. Lah Allah ciptakan manusia ini bisa nggak lebih bagus dari Abaljan Banuljan? Ini kan ujian kita bersama. Ternyata malaikat itu memprediksi. Kenapa? Salah satu malaikat yang dipanggil itu juga bagian dari Abaljan yang namanya Ijazil. Ijazil itu 1000 tahun nggak pernah mengangkat kepalanya, hanya membaca tasbih saking taatnya kepada Allah. Yang lain yang dipindah, si Abaljan yang Ijazil tadi dipindah ke surga bersamaan malaikat dan dijadikan pemimpin malaikat. Dan ketika dipanggil itu ada. Maka si Ijazil bersama kawannya itu ya bantah sih ora, tapi maturnya rada qalu wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Gusti, sampean akan ciptakan makhluk yang membuat rusak di dunia, menumpahkan darah. Kenapa malaikat itu mengatakan seperti itu? Karena pernah melihat Abaljan Banuljan.
Ya makhluk pencipta yang namanya khalifah manusia ini disamakan saja, paling-paling ya ngono. Ternyata prediksi malaikat ini juga nggak salah semua. Ternyata sekarang banyak orang yang buat rusak di dunia ini, saling membunuh. Kalau saling membunuh, perang membela negara bagus. Duit parkir 2000 paten-patenan. Bahkan kalau kita melihat TV itu ngeri. Putung rampok bayi. Aneh tadi. Ning gara-gara pengen teku HP. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang kalau kita sudah melihat seperti itu, kita ini bagian di mana? Menempatkan posisi kita itu di mana? Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, kamu saya panggil ke sini bukan untuk musyawarah. Kok kamu punya pendapat seperti aku tahu kok. Apa? Soalnya Allah tahu sebenarnya itu hanya iri saja ini ijazil itu. Nah, yang kedua, aku tahu kok, kamu yang nggak tahu. Ternyata yang tidak membuat rusak banyak. Di tempat ini kita buktikan ada seorang ustadz mau ngajar, ada orang yang punya harta, punya tanah diberikan tanpa negosiasi, yang niatnya sama. Pak Kiai Musin yang sibuk begitu, hanya diminta ke sini untuk mendoakan, datang. Pak Camat loh yang tugasnya banyak, teko. Kalau Pak Kepala Pekon banyak di daerah teko ya kebangetan ya. Tapi datang. Lo sampai itu juga repot kok di rumah, datang. Malaikat nggak pernah tahu seperti ini. Ada seorang nabi, ada seorang wali, ulama, berjuanglah dibayar kok gelem. Sampeyan mulang dibayar piro Pak Musin? Mboten ta? Gelem lho, murid akeh. Engko sampeyan aku yakin, lah Pak Den iki dibayar ora? Lah mbok. Gelem. Nah, artinya kita ini berusaha untuk masuk kepada ini a'lamu malah ta'lamu. Jangan masuk kepada yang mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Aja mleburono. Nek mleburono gawe rusak ya pembedane karo jin. Apa bedanya? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu pengerti. Kemudian Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad mempunyai pandangan bahwa khalifah itu petugas Allah. Lu sampeyan dadi petugasnya Pak Camat sombong kok balik. Konde, wah aku dikongkon Pak Camat. Mereka sing ngongkon camat pangkatnya. Bangga. Sampai iso salaman Pak Presiden kira seminggu rambut ubah tangan. Aku bangga. Karena apa? Ada orang yang terhormat, yang derajatnya tinggi, mempercayai kepada kita, mau dekat kepada kita. Nah kalau sudah manusia kok mau menjadi petugasnya Allah, kok Allah menugaskan kan orang yang paling bahagia, fi ahsani takwim. Nah, maka Imam Jalaluddin mengatakan khalifah itu apa? Ayah khalifuni bitamfidi akami fiha. Manusia ini khalifahku, petugasku untuk melaksanakan hukumku di atas dunia. Nah, jadi kita ini melaksanakan hukum Allah. Loh, untuk apa? Disambung dengan surat Hud itu ya, ada penggalan ayat wa ansa'akum minal ardi wastakmarukum fiha. Allah ciptakan menungso saka bumi,
manusia diciptakan dari tanah, manggen ning bumi, sekaligus menjadi pemakmurnya. Jadi, lah untuk memakmurkan itu tidak boleh lepas dari ilmu Allah yang diberikan. Nah, ini mulai masuk ini. Kita punya ilmu apa enggak untuk melaksanakan tugas ini? Inilah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka Nabi Adam menjadi khalifah pertama, diberi ilmu pengetahuan yang mumpuni. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Oleh karena itu mencari ilmu ini sebagai suatu kewajiban kita. Jangan sampai hidup ini salah. Inilah. Allah sudah memberikan rahmannya, kita diberi hidup, diberi makan. Gini apa betul? Sudah makan dulu. Wes, urung ya. Kenapa? Pertanyaannya itu gini, Gusti Allah ngakei kalau zaman urip, ngakei pangan, mangan ben urip apa urip ben mangan? Ini ada yang enggak sadar dirinya masuk dalam jawaban urip kon mangan. Jadi hidupnya untuk makan, melek, golek, nyekek, nelek, mate. Ya sudah, lain nggak dipikir. Yang jenis pengajian, perjuangan, alah prek, urip yang dimangan. Berarti terjebak ini, ya. Manusia bukan hidup suruh makan, tapi makan biar hidup. Beda kalau ada hewan, itu memang hidup suruh makan saja. Mau mangan sampai wedhus kok mau mangan kat maghrib nganti isuk ra lereng sawenemu ra karuan. Mergo napa? Harapannya lemu. Daging akeh regane. Lelek uang dipakani terus lembung apa? Didol ya ora payu, dibelah iwak ya ora enak. Kon minggat mulai. Nah, loh berarti yang benar apa? Kita hidup diberi makan, makan supaya hidup. Kalau sudah hidup punya kekuatan melaksanakan tugas khalifah. Ini gini. Semuanya punya tugas melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Benar. Wa ansakum min al-ardi wastamalakum fiha. Allah ciptakan manusia dari bumi sekaligus menugaskan manusia ini untuk memakmurkan soyarokum mu'amirina laha, itu tafsirannya gitu. Jadi kita ini ja'alakum sakanal ardi, kita ini jadikan penduduk bumi, wasoyarakum mu'amirina, dan kita diperintahkan untuk merubah. Kalau merubah menjadi makmur artinya apa? Dirubah menjadi lebih baik, lebih maslahah, dan membangun kemaslahan. Contoh yang sekarang kita lihat, 50 tahun yang lalu keniki rupanya kaya apa? 50 tahun yang lalu hutan toh? Begitu datang dirubah bersama-sama tokoh, bersama-sama masyarakat menjadi seperti ini. Mungkin 10 tahun lagi belum ada merek ini pondok pesantren kita mboten. Nah, tokoh ngriki, Pak, lesak namine supaya ayo aku di tanah dilalan niku anu ponakan kula kan pindah-pindah terus niku.